Di tengah gegap gempita parade militer Prancis yang penuh kebanggaan dan warna-warni seragam dari berbagai negara, Claire Duba, seorang jurnalis foto Prancis berdarah campuran Indonesia, tidak menyangka akan mengalami ledakan emosi yang mengubah hidupnya. Ketika melihat pasukan TNI melintas dengan langkah tegap dan wajah-wajah tangguh, Claire dihantam gelombang kenangan dari masa lalunya yang penuh luka runtuhnya sekolah akibat gempa di Lombok, dan seorang pemuda Indonesia yang menyelamatkannya dari puing-puing. Sebelum kita lanjut ke momen haru selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung dengan like, komentar positif, dan doakan agar kisah ini bisa menyentuh lebih banyak hati. Setiap klik kalian sangat berarti untuk kami. Terima kasih atas supportnya. Matanya terkunci pada seorang prajurit TNI yang terlihat begitu familiar waktu seolah berhenti. Claire berlari dan memeluknya di tengah parade. Di sanalah terungkap bahwa prajurit itu bukan orang yang sama, tapi wajahnya sangat mirip dengan penyelamat masa lalunya. Dari pelukan itulah, Claire menemukan kembali harapan, keberanian untuk menyembuhkan trauma, dan ikatan yang tak terjelaskan antara dua jiwa yang pernah saling bersinggungan di masa lalu. Langit Paris pagi itu begitu biru, seolah melukis kanvas cerah untuk sesuatu yang besar. Ribuan orang memenuhi sisi jalan Champs-Élysées, berdiri di balik pagar pembatas, membawa bendera kecil dan kamera, menunggu parade militer tahunan yang selalu jadi sorotan dunia. Claire Duba berdiri di antara kerumunan itu, mengenakan jaket krem tipis dan scarf merah muda yang berkibar pelan, tertiup angin musim panas. Di lehernya tergantung kamera profesional, matanya tajam menatap ke arah IRC. De Triomphe, tempat iring-iringan parade akan bermula. Dia bukan turis biasa. Claire adalah jurnalis foto. Sejak usia 20-an, ia sudah meliput berbagai konflik, dari krisis migran di Laut Tengah hingga kerusuhan sipil di Afrika Barat. Tapi hari ini, entah kenapa, jantungnya berdetak tidak seperti biasanya. Parade ini berbeda, bukan karena kemewahan atau musik militernya, tapi karena sebuah kabar yang ia baca seminggu lalu, pasukan TNI dari Indonesia akan ikut serta dalam parade tahun ini, mewakili kerjasama internasional Indonesia. Satu kata yang selalu menggetarkan dadanya. Claire berdarah campuran Prancis-Indonesia. Ibunya berasal dari Yogyakarta, namun meninggal saat Claire masih kecil. Sejak remaja, ia tinggal bersama ayahnya di Paris. Tapi masa kecilnya yang hanya beberapa tahun di Indonesia menyimpan satu memori yang tak pernah bisa ia hapus. Hari saat dunia runtuh secara harfiah dan emosional, 10 tahun lalu, ketika ia menjadi relawan muda di Lombok, sekolah tempat ia mengajar tiba-tiba ambruk karena gempa. Claire saat itu berusia 18 tahun, terjebak di bawah reruntuhan bangunan selama berjam-jam, gelap, dingin, napas sesak karena debu dan tangisan anak-anak kecil di sekelilingnya. Sampai seorang pemuda berpakaian militer, wajahnya tidak jelas karena debu merangkak masuk dan menariknya keluar dari puing. Mereka hanya sempat bertukar pandang sejenak, tapi wajah itu, sepasang mata itu, selalu hidup dalam ingatannya. Ia tak pernah tahu siapa dia, tak pernah bisa mengucapkan terima kasih, tak tahu apakah dia selamat setelah menyelamatkannya. Tapi, satu hal yang Claire tahu, hari itu mengubah hidupnya. Dan hari ini, tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan logika, Claire merasa sesuatu akan terjadi. Suara trompet militer terdengar, memecah lamunannya. Parade dimulai. Satu persatu, pasukan dari berbagai negara melintas, lengkap dengan seragam khas mereka. Claire memotret dengan sigap, klik, 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 tapi hatinya tak fokus. Matanya terus mencari. Dan ketika pasukan berseragam loreng hijau dengan bendera merah putih kecil di lengan mereka mulai mendekat, Claire berhenti memotret. Napasnya tercekat. Di barisan depan, langkah tegap, wajah tenang, ada seorang prajurit muda yang membuat dunia Claire seakan berhenti. Mata itu, rahang itu, bahkan sorot tenangnya. Tidak mungkin, bisiknya. Itu dia. Claire tahu itu gila. Sudah 10 tahun, tapi hatinya menolak untuk berpikir logis. Dia menatap tanpa berkedip. Tubuhnya gemetar. Kamera yang tergantung di lehernya tiba-tiba terasa berat. Klik, ia mengambil satu foto dan menangis. Tangisnya bukan sekadar karena rindu atau trauma, tapi karena tubuhnya tiba-tiba mengingat rasa yang selama ini terkubur, takut, lega, dan kehilangan semua datang bersamaan. Seseorang di sebelahnya berkata,
Are you okay? Claire hanya mengangguk pelan. Matanya masih mengunci ke arah prajurit itu yang terus melangkah, tanpa tahu bahwa ada seseorang di balik kerumunan yang mengenalnya. Bahkan sebelum tahu namanya, dia bukan sekadar prajurit. Bagi Claire, dia adalah hantu masa lalu yang kini berjalan nyata di hadapannya. Di bawah langit Paris yang terlalu indah untuk menyimpan rahasia, Claire mengusap air mata dengan tangan gemetar. Kalau itu benar dia, Claire harus tahu, harus mendekat, harus bicara. Dan entah kenapa, hatinya berkata, dia akan menoleh kembali. Langkah-langkah militer terdengar seperti dentuman genderang di dada Claire. Setiap hentakan sepatu dari pasukan TNI terasa seakan mengguncang bumi yang berdiri di bawahnya. Tapi bukan karena megahnya parade, melainkan karena satu wajah di tengah. Barisan itu yang berhasil mengoyak kembali. Luka lama yang belum sembuh. Pria itu masih melangkah, tegap, serius, penuh wibawa. Claire menelan ludah. Ia mencoba mengambil foto lagi, tapi tangannya gemetar hebat. Fokus kameranya kabur. Air mata mulai menggenang di matanya. Dan tanpa sadar, ia melangkah maju. Kerumunan mulai bising. Beberapa orang berseru karena Claire menerobos pagar pembatas. Madame, non, vous ne pouvez pas entrer. Seru petugas keamanan. Claire tidak mendengar. Yang dia tahu, dia harus mendekat. Dia berlari. Sepatu bootnya menjejak keras di jalanan aspal Paris. Suara tepuk tangan dan musik parade seakan meredup, digantikan suara di dalam kepalanya gemuruh reruntuhan, teriakan anak-anak, dan suara napas. Lelaki muda yang memanggulnya keluar dari puing-puing. Prager, teriaknya. Langkah pria itu berhenti. Ia menoleh. Dan saat mata mereka bertemu, dunia Claire runtuh sekali lagi. Itu dia. Wajah itu, tatapan itu. Sepasang mata yang ia lihat dalam momen paling genting dalam hidupnya. Claire sudah yakin, 100%, dia orangnya. Tanpa berpikir panjang, Claire berlari lebih cepat dan memeluknya erat. Tangisnya pecah seperti bendungan jebol. Ia menangis seperti anak kecil yang tersesat, lalu bertemu kembali dengan orang yang paling ia percaya. Pria itu kaku. Jelas terkejut tapi dia tidak menolak. Setelah beberapa detik, tangannya terangkat pelan dan menepuk punggung Claire dengan lembut. Saya nggak ngerti. Maaf, Mbak siapa ya? Katanya pelan dalam bahasa Indonesia yang halus. Claire membeku. Ia mundur sedikit, masih menggenggam lengan seragam hijau itu. Kamu menyelamatkanku. 10 tahun lalu, di Lombok, runtuh. Kamu menarikku keluar dari puing-puing itu, kamu kan? Pria itu tampak bingung. Dia menatap Claire lama, seolah mencoba mengingat, tapi lalu dia menggeleng pelan. Maaf, saya bukan orang itu, katanya lirih. Tapi, saya pernah dengar cerita seperti itu. Banyak relawan dan tentara yang ikut waktu bencana. Tapi saya baru masuk TNI 5 tahun lalu. Saat gempa itu terjadi, saya masih SMA. Claire terdiam. Air matanya berhenti seketika. Bibirnya bergetar. Tapi wajahmu, katanya. Matamu, bahkan suaramu. Prajurit itu namanya Serda Arga. Terlihat dari papan nama di seragamnya tersenyum kecil. Ada rasa iba dalam sorot matanya. Bukan karena dia menganggap Claire gila, tapi karena dia bisa merasakan luka di balik pelukan tadi. Mungkin saya memang bukan dia, tapi mungkin saya di sini untuk menggantikan dia yang dulu. Tuhan suka mainkan takdir dengan cara aneh. Claire menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar, bukan karena malu, tapi karena kenyataan itu. Terasa melegakan dan menyakitkan di saat yang sama. Orang-orang mulai memperhatikan. Kamera-kamera berputar ke arah mereka, tapi entah kenapa, Claire tidak peduli. Ini bukan tentang publik, ini tentang Claire dan satu bagian dari hidupnya yang akhirnya terbuka kembali. Maaf, saya bikin keributan, katanya pelan. Arga mengangguk sopan. Tidak apa-apa mbak, saya senang bisa peluk orang hari ini. Biasanya cuma peluk ransel, ujarnya sambil tertawa kecil. Mencoba mencairkan suasana. Claire ikut tertawa, walau suaranya masih serak oleh tangis. Maaf, kalau aku berlebihan. Aku pikir aku sudah melupakan semuanya, tapi ternyata tidak. Arga menatapnya dalam-dalam. Kali ini tidak sebagai prajurit, tapi sebagai manusia yang sedang berhadapan dengan jiwa yang rapuh. Kadang luka itu tidak hilang, Mbak. Cuma tertidur, tapi mungkin hari ini luka itu terbangun agar akhirnya bisa disembuhkan. Claire tidak bisa berkata-kata, tapi hatinya, untuk pertama kali dalam bertahun-tahun merasa rinjen, ia mengusap wajahnya dan menarik napas panjang. Aku, Claire Duba, jurnalis foto. Arga tersenyum ramah dan menjabat tangannya. Arga,
Serda Arga, dari pasukan Garuda. Senang bertemu Mbak Claire, di tempat yang tidak biasa. Claire tersenyum kecut. Kamu tahu nggak, Paris ini indah, tapi selama ini buatku hanya penuh bayangan. Tapi hari ini, aku merasa seperti melihat langitnya untuk pertama kali. Arga menatap ke atas. Langit biru, cerah. Tidak ada awan, hanya kebebasan. Kerumunan di Champs-Élysées mulai menyebar. Parade telah usai. Petugas mulai membereskan pagar pembatas. Dan bendera-bendera kecil bertebaran di trotoar seperti saksi bisu atas emosi-emosi yang bertebaran di antara para penonton. Tapi bagi Claire, waktu seolah berhenti di satu titik, satu pelukan. Satu tatapan, satu kenyataan bahwa luka itu tak perlu lagi ia sembunyikan. Claire duduk di tepi trotoar, lututnya ditekuk, tangannya memegang kamera, tapi ia tak lagi tertarik memotret. Di sampingnya Serda Arga duduk bersandar, masih dalam seragam loreng yang sedikit berdebu. Tak banyak yang mereka bicarakan setelah insiden tadi. Mungkin karena tak semua rasa butuh kata-kata untuk dijelaskan. Pernah dengar istilah D, J, Fu, Mas? Claire akhirnya membuka suara. Arga mengangguk pelan. Kayak pernah ngalamin sesuatu sebelumnya ya? Claire menatap langit. Waktu aku lihat kamu tadi, rasanya seperti itu, tapi lebih dari sekadar pernah. Rasanya kayak harapan yang tertunda akhirnya muncul juga. Arga menatap wajah Claire yang kini tampak lebih tenang. Meski matanya masih sembab. Dan ternyata, bukan aku yang kamu cari ya, katanya pelan. Claire tersenyum miris. Iya, dan anehnya, aku nggak kecewa, justru malah lega. Arga mengangguk, lalu berkata dengan nada rendah, kadang Tuhan kirim orang bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang belum sempat tersampaikan. Claire memejamkan mata sejenak. Aku pernah berpikir, kalau aku bisa ketemu orang yang nyelamatin aku waktu itu, aku akan bilang makasih, lalu semuanya akan sembuh. Tapi ternyata yang bikin sembuh bukan orangnya, tapi momennya, pelukannya. Hening sesaat. Angin musim panas meniup rambut Claire pelan. Ia membuka kameranya, menampilkan foto yang tadi ia ambil. Wajah Arga tertangkap sempurna dalam sorotan cahaya pagi dan bendera merah putih yang berkibar di belakangnya. Tatapannya serius, tapi tidak dingin. Ini akan jadi foto utama di artikelku, ujar Claire pelan. Arga tersenyum malu. Waduh, semoga aku nggak kelihatan kaku banget. Justru nggak, balas Claire. Kamu terlihat seperti seseorang yang muncul dari masa lalu, tapi memberi harapan untuk masa depan. Arga diam, tatapannya lurus ke depan. Kemudian ia berkata pelan, aku nggak tahu siapa orang yang pernah selamatin Mbak Claire, tapi aku yakin dia bakal senang tahu kamu baik-baik saja sekarang. Claire menoleh padanya, matanya berkaca-kaca lagi, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena lega. Aku nggak tahu kenapa kamu bisa mirip sekali, tapi mungkin itu bukan kebetulan. Arga menanduk, lalu berkata dengan suara pelan, saya punya kakak kandung, namanya Damar. Dia ikut pasukan relawan ke Lombok 10 tahun lalu, waktu saya masih sekolah. Claire membeku. Arga melanjutkan, tapi dia nggak pernah pulang, hilang, sampai sekarang nggak ditemukan. Mulut Claire terbuka perlahan, matanya membelalak. Damar? Bisiknya. Namanya Damar. Arga mengangguk. Mungkin dia orang yang Mbak maksud. Claire menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Itu nama yang aku pernah dengar. Waktu aku pingsan, seseorang bilang, Dam, kamu duluan aja. Aku tarik dia keluar. Arga menatap Claire. Wajahnya pucat, tapi tegar. Mereka saling menatap cukup lama. Sampai akhirnya Claire memeluk kamera di dadanya dan berkata, kalau benar dia kakakmu, dia orang yang sangat luar biasa. Arga tersenyum kecil. Terima kasih Mbak. Claire berdiri perlahan. Arga dan mengulurkan tangan. Terima kasih juga, karena sudah datang hari ini. Karena tanpa tahu apapun, kamu menyelamatkanku. Lagi. Arga menjabat tangannya erat. Mungkin bukan kebetulan kita ketemu di sini Mbak. Claire mengangguk. Aku juga percaya itu. Sebelum berpisah, Claire memotret Arga sekali lagi, kali ini tanpa parade. Tanpa bendera, hanya seorang pria muda
dengan bayangan kakaknya di matanya, berdiri di bawah langit Paris yang biru dan damai. Foto itu menjadi halaman pertama di artikel Claire. Judulnya, Pelukan yang Menyembuhkan, Tentara, Trauma, dan Takdir di Paris. Dan di akhir artikelnya, Claire menulis, kadang, bukan orang yang sama yang datang kembali, tapi makna yang pernah mereka tinggalkan muncul dalam bentuk baru. Dan di sanalah kita tahu bahwa luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disembuhkan. Satu pelukan dalam satu waktu.